Ibu Bapak KPPS sekalian, ini adalah persiapan sebelum nanti memfoto dan mengirim hasil salinan di Sirekap. Jadi ini persiapan sebelum Sirekap digunakan. Yang perlu diperhatikan adalah pemasangan dari plano. Kita akan ada 4 plano di sini. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah pemasangannya ini adalah dipasang di papan yang tegak lurus. Kemudian papan ini tidak boleh yang ada backlightnya. Contohnya ditempelkan di kaca atau juga ditempelkan di melamin. Tuh. Kemudian diusahakan pemasangannya ini tegak lurus betul. Kemudian diberi jarak. Diberi jarak di sisi-sisinya ini. Tujuannya adalah ketika nanti memfoto, maka ini tidak akan memfoto plano yang di sampingnya. Kemudian perlu diperhatikan, ini adalah berita acara sebenarnya. 1, 2, 3, 4 ini, dan diawali di berita acara. Di sini ditulis berita acaranya adalah pada hari nanti Rabu 9 Desember 2020. Ingat, ini semuanya harus ditulis dengan huruf. Karena ini adalah berita acara. Kemudian ditulis alamat TPS-nya sesuai dengan alamat TPS masing-masing. Kemudian setelah itu diisi dengan data-data yang diperlukan. Yang pertama adalah data pemilih. Data pemilih ini yang pertama adalah DPT. Data DPT ini diperoleh dari salinan DPT yang Ibu Bapak sekalian peroleh. Harusnya ini tidak boleh salah ini, karena ini sudah ada dalam DPT. Yang perlu diperhatikan adalah penulisan di sini. Penulisan di sini, perhatikan, angka 1 ini cukup seperti ini aja. Jadi garis lurus seperti aja. Angka 5 seperti itu. Kemudian angka 7 tidak perlu ditambah coretan. Biasanya angka 7 kalau nulis sebanyak angka 7 itu kemudian di shred di bawahnya. Itu tidak perlu. Jadi seperti ini saja contohnya. Angka 4 juga seperti ini. Agar nanti ketika dibaca oleh Sirekap ini terbaca dengan jelas. Kemudian Bapak sekalian, nanti soal data di sini monggo diisi sesuai dengan keadaan yang ada. Data pemilih, pengguna hak pilih. Pengguna hak pilih ini diperoleh dari daftar hadir. Kemudian data disabilitas ini diperoleh dari lembar DPT yang Ibu Bapak peroleh sekalian. Nah, kemudian yang di sini surat suara, berkaitan dengan surat suara, ini juga data dari yang diterima. Ini kan surat suara yang diterima Ibu Bapak sekalian ketika awal pembukaan TPS itu, menghitung surat suara berapa yang didapatkan, kemudian yang rusak atau coblos ini berapa, yang tidak dipakai berapa, dan total surat suara yang digunakan itu berapa. Nah, jumlah di sini ini merupakan penjumlahan di kolom ini, dan ini. Jadi kolom dari dari bawah ke atas ini apabila dijumlahkan akan ketemu di sini. Kalau tidak ketemu berarti ada yang salah di sana penghitungannya, atau mungkin juga pas menghitungnya ada yang salah. Kemudian perlu diperhatikan 4 plano ini ada yang perlu diperhatikan. 1, 2, 3 ini adalah plano OCR, sedangkan yang nomor 4 ini adalah plano OMR. Ada perlakuan yang berbeda di antara plano ini. Jadi kalau yang 1, 2, 3 ini perlakuannya sama. Bisa dilihat di sini. Apabila ada angka 0 di depan angka, contohnya kita menulis 1 karena ada 3 kolom, nulisnya kan harusnya 0, 0, 1. Tetapi khusus untuk yang di 3 plano ini, kalau ada angka 0 di depan angka itu, nulisnya disilang. Ini harusnya kan 0, 0, 1, tapi kita tulisnya adalah silang, 1. Seperti itu. Bisa dilihat ya. Nih. Di sini juga seperti itu. 065 yang depan disilang. Nah, berbeda dengan yang kolom keempat. Kalau kolom keempat ini, karena ini kolom OMR, ini kalau ada 0 di depan angkanya tetap ditulis 0. Kemudian di bawahnya ini dibulat-bulatkan. Ini 0, yang dibulatin yang 0. Ini 6, yang dibulatin 6. Kemudian 5 dibulatin yang 5. Perlu diperhatikan di sini, apabila nanti ketika difoto kok di sini angkanya 065, kok yang muncul adalah 066 umpamanya, kemungkinan ini pada saat membulatkan ini ada yang salah. Tuh, jadi dibetulkan dulu
di mana yang tepat bunderinya, seperti itu. Kemudian juga perlu diperhatikan nanti sebelum semuanya difoto ini ada elemen datanya juga. Di atas komplit ya, kemudian di bawah juga komplit. Nama-nama KPPS dan tanda tangannya. Ini harus ada tanda tangan dan nama KPPS-nya, dan juga tanda tangan dan nama saksinya semuanya. Ini dipastikan dulu semuanya sudah terisi dengan baik. Lanjut berkaitan dengan pengisian yang di lembar teli. Pengisian di lembar teli ini perlu diperhatikan. Ini kan nanti apabila proses penghitungan itu nanti dimasukkan di sini teli lah. Setiap kolom teli ini maksimal terisi 5 pagar, gitu kan. Nah, untuk biar menjadi standarisasi, ini membentuk atau membuat telinya seperti ini. Jadi garis 4 seperti itu, kemudian diikatnya dari bawah ke atas seperti itu. Ini biar standar saja. Ya, semuanya seperti itu. Kemudian apabila ada kolom kosong yang tidak digunakan, ini disilang. Yang di kecil ini juga ada yang tidak dipakai, ini disilang. Di sini juga disilang seperti itu. Kemudian di sini ada angka jumlahnya berapa? 65, ditulis 65, kemudian di bawahnya ditulis dengan huruf kapital 65. Kalau mana 160 ya ditulis 160, bukan 160, bukan seperti itu. Tapi harus ditulis angkanya sesuai dengan kita penyebutannya. Kalau ini kan 65 itu. Tidak kemudian 65, tapi 65. Ini perlu diperhatikan. Ya. Di sini pun juga sama, yang tidak sah ini juga ditulis tapi tulisnya di sini. Bedanya di sini yang tidak sah. Kemudian yang sah ini juga di sini nulisnya ditulis angkanya di sini. Kemudian sah tidak sah ditulis di sini. Itu yang perlu diperhatikan Ibu Bapak sekalian dalam hal nanti sebelum melakukan foto untuk sirekapnya, ya. Saya kira itu saja. Terima kasih.